Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sandi. Just call me Sandi. I come from Waringin Kurung. I will explain about tenses. Kenapa sih tenses itu penting? Karena tenses itu merupakan dasar dari semua materi bahasa Inggris atau grammar yang akan kita pelajari ke depannya. Apa itu tenses? Tenses adalah inti dari tata bahasa grammar bahasa Inggris. Sederhananya, tenses adalah perubahan bentuk kata kerja atau verb untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu tindakan atau peristiwa. Dengan menggunakan tenses yang tepat, lawan bicara Anda akan mengerti kapan sesuatu terjadi, apakah itu di masa lalu, sekarang, atau di masa depan. Jadi, di sini aku bakal ngajarin kalian bagaimana penjelasan rinci mengenai ke-16 jenis tenses itu. Di sini aku cuma mau nerangin tentang bagaimana sih cara tepat buat menghafal ke-16 rumus tenses itu. Aku ingin sedikit berbagi ilmu untuk mengetahui jenis tenses dari kalimat. Jadi kalau kita ngelihat kalimat nih, kita langsung tahu, oh ini tensesnya present tense. Oh ini tensesnya past continuous. Kayak gitu. Aku mau kalian tahu dan ngapalin rumus-rumusnya itu dengan cepat. Ada trik-triknya nih buat ngapalin ke-16 rumus dari tenses ini. Kita lihat aja ya. Udah tahu dong, tenses itu terdiri dari 4 waktu kejadian. Ada present yang menyatakan waktu kejadian yang sekarang, past untuk nyatain kejadian di masa lalu, kemudian ada future yang bakal nyatain kejadian yang akan datang atau di masa depan, lalu ada past future. Past future ini adalah kejadian di masa lalu yang memprediksi kejadian di masa depan. Sekarang kita bakal meneliti gimana sih rumus-rumusnya. SCPPC ini maksudnya S itu untuk simple, C itu untuk continuous, P untuk perfect, dan PC untuk perfect continuous. Ingat-ingat. Oke guys, sebelum kita masuk ke rumus-rumusnya, aku bakal ngasih tahu nih gimana sih cara cepat buat nentuin rumus-rumusnya itu. Jadi kita harus tahu nih rumus-rumus kunci buat menghafal rumus-rumus ini sebelum kita masuk ke rumusnya. Yang pertama, kalau kalian mau nentuin tenses yang simple, ingat semua tenses simple pasti pakai verb one kecuali yang past. Jadi semua kayak simple present, simple future, dan simple past future, semua kata kerjanya itu berbentuk verb one atau berinfinitif, kecuali yang simple past. Simple past pakai apa? Ya, pakai verb to dong. Kemudian yang continuous. Jenis yang continuous semuanya itu bercirikan to be plus verb ing. Udah tahu to be yang kayak apa? Udah tahu dong. Ini kan pelajaran waktu SD loh teman-teman. Rumus to be itu kalau present pasti pakai am, is, atau are, dimana am itu khusus untuk subjek I, is itu untuk orang ketiga tunggal kayak he, she, it, dan are untuk yang jamak.
Sedangkan kalau to be yang past itu pakai was atau were, di mana was untuk yang tunggal dan were untuk yang jamak. Nah, untuk kata kerja verb ing sendiri, continuous itu kan menandakan kejadian yang tengah berlangsung. Jadi, verb ing ini menyatakan kejadian yang tengah sedang berlangsung. Jadi ingat, kalau ada kalimat yang kata kerjanya pakai to be plus verb ing atau verb ing aja deh. To be plus verb ing itu pasti continuous. Jadi verb ing itu tidak boleh misah. Kalau kalian dapat verb ing, pasti depannya itu harus ada to be. Kemudian yang perfect. Ingat ciri-cirinya, kalimat perfect atau tenses perfect itu pasti pakai verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Dan depannya itu pasti ada 3H. 3H itu adalah kalau present pakainya have atau has, kalau past pakainya had. Udah tahu dong bedanya? Have itu dipakai untuk I dan subjek yang jamak, sedangkan yang has dipakai untuk orang ketiga tunggal. Dan kejadian yang past itu pasti semuanya pakai had, entah itu dia jamak, tunggal, atau orang ketiga tunggal. Selanjutnya, perfect continuous. Ciri-ciri dari perfect continuous pertama, kita tahunya pasti continuous ya. Ingat, kalau ini continuous pasti pakai verb ing, sama kayak yang di atas. Karena dia continuous, dia pasti pakai verb ing. Jadi rumusnya itu 3H plus been plus verb ing. Nah, kalau tadi kan aku udah jelasin kan kalau perfect pasti verb 3 kan. Tapi kok di sini nggak pakai verb 3 sih? Nah, yang menandakan di sini tenses perfect adalah dia pakai been. Ingat, perfect continuous rumusnya adalah 3H plus been plus verb ing. Ingat, 3H itu adalah have, has, had. Tergantung kalau dia present dia pakai have atau has, kalau past dia pasti pakai had, kalau future dan past future dia cuma pakai have. Nah, sekarang kalian bakal lebih gampang ngafalin ke 16 rumus dari tenses ini. Pertama, present. Tadi yang simple pasti verb 1 dong. Jadi rumusnya subject plus verb 1. Nah, continuous rumusnya subject plus to be plus verb ing. Ingat, to be yang present pasti pakai am, is, atau are. Sekarang yang present perfect. Karena perfect, dia pasti pakai 3H plus verb 3. Bener kan? Karena dia present, dia pasti pakai have atau has. Jadi rumusnya subject plus have atau has plus verb 3. Sekarang perfect continuous. Ingat, perfect continuous 3H plus been plus verb ing. Jadi rumusnya adalah subject plus have atau has plus been plus verb ing. Karena dia continuous pakai verb ing. Nah, yang menandakan dia perfect adalah been. Dan karena dia present, dia pakai have atau has. Sekarang kita beralih ke yang past. Simple past. Ingat, semua yang simple pakai apa? Yap,
pakai verb one kecuali simple past. Jadi rumusnya adalah subject plus verb to. Lanjut, past continuous. Ingat, past continuous dia pasti pakai verb ing, dan semua yang verb ing ada to be di depannya. Jadi rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing. Selanjutnya past perfect. Ingat, past perfect itu 3H plus verb 3. Jadi rumusnya subject plus head plus verb 3. Selanjutnya adalah perfect continuous. Ingat, perfect continuous subject plus 3H. Karena dia pasti pakainya yang head. Jadi rumusnya adalah subject plus head plus been yang menandakan dia perfect plus verb ing yang menandakan dia itu continuous. Ingat itu. Next, future. Sebenarnya ya, future itu sama aja dengan present, cuman ditambahkan kata will. Jadi sebenarnya rumus dari future dan past future itu sama persis untuk simple continuous perfect dan perfect continuousnya. Hanya saja yang membedakan, kalau di future dia pakai will, kalau di past future dia pakai would, might, atau could. Simple future rumusnya subject plus will plus verb one. Sama aja kan? Ingat, simple pasti pakainya verb one. Untuk continuous rumusnya subject plus will plus be. Ini dia yang membedakan. Nah, plus verb ing. Ingat, continuous itu pasti pakai verb ing. Ingat itu. Yang continuous pasti pakai verb ing. Ini be ya, bukan to be. Karena di sini udah pakai will, jadi di sini cuma pakai be, bukan to be. Kemudian perfect future atau future perfect, rumusnya subject plus will. Ingat, di sini cuma pakai have. Jadi plus have plus verb 3. Verb 3 ini yang menandakan dia itu perfect. Selanjutnya perfect continuous. Rumusnya subject plus will plus rumus perfect continuous, yaitu have plus been, menandakan dia perfect, plus verb ing yang menandakan dia continuous. Ini saya ulang-ulang terus ya, agar teman-teman semuanya paham. Oke, lanjut. Past future. Semua past future itu rumusnya sama persis dengan future tenses. Hanya saja will-nya diganti dengan would, might, atau could. Jadi untuk rumus simple continuous perfect dan perfect continuous untuk past future tenses semuanya sama dengan future tenses. Jadi semua sama ya. Hanya will-nya saja nih yang diganti menjadi would. Sekarang kita coba ya buat meneliti kalimat. Kita praktekin. Kalimat pertama, contoh, Sarah has been excellent in English. Kunci pertama untuk menentukan tenses sebuah kalimat adalah kita lihat dulu kata kerjanya sebelum kita lihat elemen-elemen lain dalam kalimat tersebut. Nah, kata kerjanya adalah excellent. Bentuknya adalah verb 3.
Ingat-ingat, verb 3 pasti tensesnya perfect. Bener banget. Selanjutnya ada kata has been. Been udah pasti dia itu perfect, dan yang menggunakan has itu cuma tenses present. Jadi kalimat ini adalah present perfect tensesnya. Selanjutnya contoh yang kedua, John had been working at financial department. Kita lihat dulu kata kerjanya. Kata kerjanya adalah working. Bentuknya verb ing. Berarti dia udah pasti continuous. Yang pakai been pasti apa? Yap, pasti dia itu perfect. Yang pakai had, ingat, di antara keempat present, past, future, dan past future, yang pakai had itu cuman past. Jadi tensesnya adalah past perfect continuous. Gampang kan tentunya? Gampang banget dong. Contoh yang ketiga, kalimatnya itu I would have finished my homework. Kita lihat dulu kata kerjanya. Finished. Bentuknya verb 3. Pasti itu adalah perfect. Nah, sekarang kita lihat yang gampang banget nih. Ada kata would. Would pasti cuma ada di tenses past future. Jadi tensesnya adalah past future perfect. Gampang banget kan kalau kita udah tahu kunci-kuncinya.